Ya inilah sepak bola saudara-saudara. Malaysia yang pada awalnya diremehkan karena tidak punya pemain, tidak punya pelatih, justru mampu tampil di semifinal setelah mengalahkan Filipina di laga terakhir, dan mereka nanti akan melawan Vietnam. Sementara Indonesia yang memulangkan pemain-pemain diaspora dari Eropa justru gagal, tampil memalukan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, Piala AFF fase grup resmi berakhir dengan 2 pertandingan di hari Sabtu malam. Thailand sukses mengalahkan Myanmar 2-0, sementara Malaysia juga sukses mengecudangi Filipina 1-0 di Kuala Lumpur. Dengan demikian saudara-saudara, juara grup B adalah Thailand, runner up grup B akhirnya Malaysia, juara grup A Vietnam, runner up grup A Singapura. Dan ini berarti saudara-saudara, ini berarti pertandingan semifinal nantinya akan mempertemukan Vietnam dengan Malaysia, dan Thailand melawan Singapura. Saudara-saudara, 4 tim yang pernah menjuarai Piala AFF. 4 terbaik, tim terbaik di Piala AFF. Dan yang menarik saudara-saudara, yang menarik untuk kita bahas di sini adalah Malaysia. Kenapa Malaysia ini menarik untuk kita bicarakan saudara-saudara? Karena dari 4 tim ini, Malaysia menjadi satu-satunya tim yang tidak akan ikut Piala Asia 2027. Satu tim lainnya yang sebenarnya akan ikut Piala Asia 2027 adalah Konoha. Tetapi Konoha secara memalukan gagal setelah kalah dari Vietnam dan imbang dengan Singapura. Jadi itu Konoha Indonesia itu ya levelnya hanya sedikit di atas Timor Leste dan Kamboja. Itu aja saudara-saudara. Dan Malaysia ini menarik kita bicarakan. Kenapa? Karena Malaysia ini sebenarnya datang ke Piala AFF dengan kondisi yang jauh dari kata ideal. 2 minggu sebelum kick off itu mereka sama sekali belum mengumpulkan pemain. 2 minggu sebelum turnamen itu mereka bahkan tidak tahu siapa pemain yang akan tampil di Piala AFF. Mereka juga kebingungan mengumpulkan pemain karena klub-klub di Malaysia, khususnya Johor Darul Taksim, Selangor FC, klub-klub besar itu menolak menyerahkan pemain utama mereka, pemain inti, pemain tim first teamnya mereka. Mereka hanya mau menyerahkan pemain-pemain cadangan, pemain-pemain pelapis, pemain-pemain yang selama ini jarang mendapat kesempatan main. Tetapi hasilnya ya saudara-saudara lihat sendirilah. Lepas dari permainannya apakah bagus atau tidak, bagaimana mereka bermain itu debatable saudara-saudara. Tetapi bukan itu poin yang ingin saya katakan. Yang ingin saya katakan bahwa sepak bola itu memang bukan matematika. Sepak bola itu bukan hitam di atas putih. Bukan ilmu sains, bukan ilmu pasti yang hasilnya sudah pasti bisa ditebak. Bayangin saudara-saudara, Malaysia ini ya, mereka setelah terkait skandal naturalisasi yang menghebohkan dunia itu ya, menghebohkan dunia persilatan itu, mereka kehilangan 7 pemain itu jelas nggak mungkin akan dipakai lagi, kecuali mereka menetap tinggal di Malaysia 5 tahun mendatang. Kemudian mereka kehilangan Exco, seluruh anggota Exco di Football Association of Malaysia mundur. Kemudian sebelum Piala AFF itu pelatih tim nasional, pelatih utama Peter Slamovski juga mengundurkan
mundur atau diundurkan atau dipecat atau bagaimana. Yang jelas Peter Slamovski sekarang menjadi pelatih di Salford City di League 2 atau League 1 di Inggris sana, atau non-league lah pokoknya di Inggris sana. Kemudian pelatih U23 yang tadinya akan direncanakan untuk melatih Piala AFF itu juga ikut dengan Slamovski karena mereka satu paket. Mereka pergi mundur dan ya tidak punya pelatih, saudara-saudara. Bahkan sampai jelang 2 minggu sebelum sebulan sebelum Piala AFF itu mereka nggak punya pelatih. Kemudian Tan Cheng Ho, Dato atau bukan ya? Itu Tan Cheng Ho yang tadinya adalah direktur teknik itu kemudian ditunjuk sebagai caretaker, pelatih interim. Jadi Tan Cheng Ho ini statusnya bukan pelatih permanen, tetapi pelatih interim, pelatih sementara di Harimau Malaya. Dan dia hanya punya waktu 2 minggu untuk mengumpulkan pemain. Nah, dan pemainnya juga bukan pemain-pemain yang memang seperti Arif Aiman, Noah Len, Faisal Halim, Shihan Hasmi, kemudian Dion Kuls, Corbin Ong. Itu bukan. Ini adalah pemain-pemain yang pelapis, memang pelapis yang ya kalau bahas istilah di Indonesia itu ya ala kadarnya, apa adanya. Yang ada ya yang mau, yang diizinkan klub ya dipanggil. Yang pemainnya mau ikut main ya main, udah ikut aja. Akibatnya ya pemain seperti Mahamadou Soumaré, kemudian Paulo Josue, Endrick yang kemudian cedera, Sergio Aguero, itu kan mereka pemain yang abroad, main di luar, di Thailand, di Vietnam. Itu aja mereka yang ikut bergabung. Sementara pemain-pemain dari Johor Darul Taksim, dari Selangor itu nggak ikut. Dan ditambah kemudian digabung dengan pemain-pemain ya yang kurang terkenal lah, ya kurang punya pengalaman ya, seperti si itu Rodney, kemudian Jimmy, kemudian Ubaidillah ya atau siapalah itu, kemudian pemain tua, pemain berpengalaman seperti Syafiq Ahmad yang sudah lama dipanggil. Ya hanya itu aja, saudara-saudara. Dengan pemain-pemain seperti itu, saudara-saudara, dan terlepas dari grupnya. Grup B ini memang tidak seketat di grup A. Kalau di grup A itu Vietnam dan Singapura memang serius sekali. Begitu pula dengan Indonesia juga serius. Itu grup A memang lebih ketat dibanding grup B. Terlepas dari itu, saudara-saudara, Malaysia bermain ya cukup beruntung, bisa dibilang baik mainnya, ya bolehlah dibilang seperti itu. Tetapi fakta menunjukkan bahwa Malaysia bermain dengan cukup baik kalau menurut saya. Mereka sempat hampir kalah dari Myanmar, tapi mereka mampu comeback. Kemudian melawan Laos, mereka menang. Myanmar menang, Laos menang. Kemudian kalah dari Thailand. Wajar, saudara-saudara. Kalah dari Thailand itu wajar karena Thailand adalah King of ASEAN Football. Thailand adalah tim ASEAN dengan pemegang trofi gelar juara Piala AFF terbanyak. Thailand adalah tim yang punya medali emas terbanyak di SEA Games. Wajar. Jadi Thailand memang lebih bagus, walaupun Thailand juga tidak tampil dengan Chanatip, dengan Teraton, dengan Supanat, dengan Terasil, dengan Song Subel. Sama aja. Dan itu kalah dengan Thailand. Dan kemudian di pertandingan terakhir hari Sabtu malam itu, saudara-saudara, pertandingan penentuan itu, Malaysia sukses mengalahkan Filipina. Filipina yang sebenarnya walaupun dia menang juga tidak punya potensi lolos, karena head to head dia akan kalah dengan Myanmar. Tetapi Malaysia mampu memenangkan pertandingan cukup 1-0 di gol di babak pertama itu si siapa ya? Ruventiran atau Pavitran ya, itulah. Itu kemudian ya karena mukanya sama sih. Itu mereka menang 1-0. Di sisi lain Thailand di Bangkok itu juga mengalahkan Myanmar 2-0. Jadi ya sudah, Malaysia mendampingi Thailand lolos secara mantap. Thailand itu full seat, apa istilahnya? Full house. Menang semua pertandingan dimenangkan 100%, 100% kemenangan. Sementara Malaysia ya 3 kemenangan dan 1 kekalahan, 9 poin. Thailand 12 poin.
Sementara di grup sebelah, Vietnam di posisi pertama dengan 10 poin, Singapura di posisi kedua dengan 8 poin. Nah, ya sudah, ini kemenangan yang cukup bagus dan berarti semifinal akan mempertemukan 4 negara di Semenanjung. 4 negara di Semenanjung, Thailand bertemu dengan Singapura, 2 tim yang punya gelar terbanyak di Piala AFF, sementara Malaysia kembali lagi bertemu dengan Vietnam setelah dikualifikasi Piala Asia kemarin. Malaysia juga dikalahkan Vietnam dan mengalahkan Vietnam sebelum dibatalkan oleh AFC. Saya lihat saudara-saudara, kunci dari keberhasilan Malaysia lolos ke semifinal ini ada pada Tan Cheng Ho. Nah, ini kita harus fair, harus jujur, harus mengaku ini sebagai komentator, sebagai analis sepak bola yang benar-benar menganalisis berdasarkan sepak bola. Kita harus mengatakan bahwa ini kuncinya ada pada Tan Cheng Ho, ada pada juru latih, ada pada head coach-nya, bukan head coach ya, interim coach. Nah, Tan Cheng Ho ini pelatih yang cukup paham dia. Dia cukup paham dengan karakter sepak bola di Malaysia. Dia cukup mengerti kualitas permainan Malaysia. Dia mengerti dengan pemain-pemain Malaysia dan pendekatan dia, persuasif dia terhadap pemain itu menurut saya cukup bagus. Ya wajar lah. Itu dia sudah punya pengalaman di Malaysia. Dulu dia pernah jadi pelatih di Malaysia juga. Kemudian dia jadi direktur teknik. Dia sempat melatih di beberapa klub di Malaysia. Dia sempat melatih di Thailand, di Polistero kalau nggak salah seingat saya. Kemudian ya secara kualitas memang dia cukup bagus. Dan itu dia dibuktikan. Karena dengan materi seperti ini saudara-saudara, kalau pelatihnya tidak bagus, tidak baik, tidak punya kualitas ya nggak akan jadi, saudara-saudara. Sebaliknya, kalau Anda punya pemain yang bagus sekalipun, tetapi pelatihnya tidak berkualitas, ya hasilnya akan negatif. Sama seperti Konoha. Jadi ini menurut saya kuncinya ada di situ. Kemudian keberadaan tidak semua pemain bintang. Jadi dalam tim itu kita tidak perlu punya semua 11 pemain bintang, itu nggak perlu. Cukup 2 atau 3 atau 4 pemain yang berpengaruh, itu saja. Dan di Malaysia ini pemain-pemain yang berpengaruh itu ya pemain naturalisasi mereka itu. Soumareh di situ, Sergio Aguero, kemudian Paulo Josue, dan satunya lagi Endrick. Sayang Endrick cedera. Itu 4 pemain itu yang terlihat sekali cukup berpengaruh. Dan ya butuhnya hanya itu aja sebenarnya mereka. Tidak butuh 11 pemain berpengaruh. Mungkin kalau semua pemain utama tampil, mungkin bisa jadi nggak akan bisa lolos ke semifinal juga. Nah, jadi itu di situ ada faktor soal pelatih, kemudian ada faktor soal pemain, dan tak lupa juga faktor soal keberuntungan. Nah, dan sepak bola itu kita nggak usah marah kalau dibilang ini beruntung. Karena kadang itu tim terbaik itu ya tim yang beruntung. Itu aja. Argentina bisa tembus sampai semifinal itu kan juga faktor keberuntungan. Bagaimana mereka bisa remontada berkali-kali. Itu juga ada faktor luck di situ. Jadi Malaysia juga ada faktor keberuntungannya untuk bisa lolos ke semifinal. Tapi overall pelatih memang membawa peran yang menurut saya tidak bisa dikesampingkan, saudara-saudara. Kita harus mengucapkan tahniah, congratulations, dan ini hasil yang bagus. Apakah Malaysia akan melaju sampai final atau terhenti sampai semifinal, itu sebuah, menurut saya sudah prestasi, capaian yang harus diberi pujian, harus diberi sanjungan. Bandingkan dengan tetangganya Indonesia. Konoha ini ya PSSI sudah meminta pemain-pemain diaspora pulang main di Liga Indonesia, main di Persib, main di Bali United, main di Persija Jakarta. Semua pemain diaspora dibawa, bahkan kemarin ada yang menghitung 90% atau 80% ya itu starting line up-nya 90% kayak starting line up-nya adalah pemain diaspora. Tetapi hasilnya tetap saja mengecewakan.
tetap saja gagal. Ini kan sesuatu yang dan sebelum pertandingan juga, sebelum turnamen juga kan banyak sekali tuh dibully gara-gara tidak ada stasiun televisi Malaysia yang menayangkan Piala AFF karena memang mereka ya pesimistis sebenarnya. Tetapi pada akhirnya memang ya Anda lihat sendirilah siapa yang tertawa di akhir turnamen. Dan ya Indonesia memang ya terlalu apa ya menurut saya ya berlebihan lah, hanya sebatas Piala AFF saja sampai mengorbankan karir pemain-pemain muda, pemain-pemain diaspora kita disuruh pulang. Dan kalau pemain-pemain yang usia udah umur 30-an ke atas nggak masalah bagi saya, itu memang wajar lah. Karena dia di sana mungkin sudah nggak fisiknya nggak kuat, kemudian nggak ada klub yang mampu menerima, wajar kalau usia. Tapi kalau pemain-pemain kayak Jens Reven, Dion Max, Tim Gaypen, kemudian Mauro Zilstra yang masih muda-muda, itu kan sayang sekali. Bahkan Mauro Zilstra pun tidak dipanggil kan di skuad ini. Saya nggak tahu apakah cedera atau bagaimana. Kemudian bahkan Sandy Walsh juga tidak masuk ke starting line up di 2 pertandingan terakhir melawan Vietnam dan melawan Singapura. Jadi ini ya nggak tahu ya, pelatih level Piala Dunia hanya diberi target juara Piala AFF. Ya ini bingunglah dia, saudara-saudara, bingung. Jadi nggak tahu lah, Indonesia ini memang agak aneh lah. Ini harus kita akui saudara-saudara, dalam konteks ini ya. Dalam konteks ini memang kita gagal. Tapi saya nggak tahu nanti di FIFA ASEAN Cup bagaimana, di Piala Asia bagaimana. Tetapi yang jelas yang fakta, ini fakta, bukan menjelek-jelekan negara sendiri, bukan. Kita hanya menyajikan fakta. Fakta itu terkadang memang pedih, menyakitkan. Tetapi ya itulah fakta. Kita nggak bisa membantah itu fakta, kecuali Anda buzzer. Jadi ya memang ini Malaysia, sekali lagi saya katakan tahniah, congratulations, semoga sukses. Kalaupun tidak bisa lolos ke final, ya ini sudah pencapaian yang baik dibandingkan apa yang terjadi di Indonesia. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari mana lagi? Perlis sampai Sabah. Nah, kemarin ada yang protes tuh. Bang, kalau di Malaysia Perlis sampai Sabah ya, bukan Santa Fenang sampai Kota Kinabalu, bukan. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi saudara-saudara, kita bicara tentang Piala AFF final, semifinal, fase grup, pertandingan terakhir fase grup yang ternyata sudah mempertemukan 2 pertandingan di grup B, saudara-saudara. Malaysia mengalahkan Filipina dan Thailand mengalahkan Myanmar. 2 pertandingan digelar serentak di jam dan waktu yang sama, di tempat yang berbeda. Di Bangkok, Thailand menang 2-0. Di Kuala Lumpur, Malaysia menang 1-0 melawan Filipina. Dan ini berarti juara grup A Vietnam akan bertemu dengan runner-up grup B, Malaysia. Ya, gagal kan Indonesia bertemu dengan Malaysia. Nanti di ASEAN FIFA Cup, FIFA ASEAN Cup. Kemudian di juara grup B, Thailand akan bertemu dengan Singapura. 2 tim yang sama-sama punya gelar Piala AFF terbanyak. Dan sukses Malaysia lolos ke semifinal ini adalah capaian yang menurut saya layak diapresiasi, layak diberi sanjungan, layak diberi pujian. Tahniah. Kenapa demikian? Karena Malaysia ini datang ke Piala AFF dengan skuad yang ala kadarnya, yang tidak niat. Sebenarnya mereka terlihat tidak berminat. Mereka akibat skandal naturalisasi itu ya sudah hancur mereka. Hancur sepak bola mereka, exco mereka mundur. Kemudian sebulan sebelum Piala AFF pelatihnya pergi. Sebulan atau 2 bulan ya. Peter Slamovski pergi, begitu pula pelatih U23 mereka nggak punya pelatih. Kemudian Tan Cheng Ho ditunjuk menjadi caretaker dan pelatih interim. Kemudian 2 minggu sebelum turnamen, sebelum kick off Piala AFF pun mereka nggak punya pemain. Karena klub menolak melepas pemain. Tidak semua pemain berani membela
tampil di Piala AFF karena tidak ada izin klub. Akibatnya Tan Cheng Ho mengumpulkan pemain-pemain siapa aja yang mau membela Malaysia di AFF, ya dipanggil lah. Pemain dari JDT 2, pemain dari abroad di Vietnam, di Thailand, pemain naturalisasi, pemain-pemain liga Malaysia yang bukan pemain utama dipanggil semua. Jadilah tim seperti ini, tetapi ternyata hasilnya luar biasa. Lolos ke semifinal, berbeda dengan Konoha yang memulangkan pemain-pemain diaspora tetapi gagal lolos ke semifinal. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebetulan. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.